per 2 jam sekali. Berarti justru pas lagi bulan puasa justru malah banyak yang unfollow gitu. Banyak juga karena kita grafiknya kan kelihatan kan, dan mereka nge-follow lagi sesudah lebaran. Berarti setan kelihatan kan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, udah lama gak ketemu. Akhirnya ketemu lagi di podcast season yang kedua. Kita ada set baru nih. Ada set baru yang biasanya gak kayak gini. Ini ada set baru, cuman kita mau nyoba beberapa format. Jadi ada yang pakai headphone, apa enggak, kita cobain lah sekarang. Dan kali ini bintang tamu kita nih, cila bintang tamu. Udah kedatangan teman lama. Ini dia Bobby Jajaran Garut. Bob, sehat Bob? Siap. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Sehat terus kan. Buat teman-teman warga Instagram, khususnya yang penyuka makanan atau food hunter lah, food lover, itu pasti udah gak aneh lagi sama Jajanan Garut. Jadi ngomongin soal makanan, apapun juga itulah yang berbau-bau tentang jajanan dan makanan. Apalagi sekarang kan kita masuk bulan puasa nih. Ya kan, kayaknya akun yang paling diburu itu pasti makanan kan? Ya benar, akun yang diburu untuk cari kuliner dan akun yang diburu juga buat di unfollow. Ya, karena memang kita dari pagi itu udah nge-upload yang cikru-cikru Pak. Oh itu emang tetap pagi, jamnya tetap pagi. Selalu ada. Jadi biasanya kalau misalkan di Ramadan kita perbedaan itu waktu postingan itu yang tadinya antara food, non food ataupun yang memang cari kru gitu biasanya tuh kita atur. Nggak biasanya sekitar 2 jam sekali. Kalau nanti biasanya dari pagi itu yang memang menu-menu instan. Ke siangnya menu-menu non food. Nah sore menuju buka puasa baru yang istilahnya menggugah selera banget gitu. Tapi ini ya tetap aja dari pagi juga udah ada postingan. Kita tetap dari jam 7 biasa udah mulai upload per 2 jam sekali. Berarti justru pas lagi bulan puasa justru malah banyak yang unfollow gitu. Banyak juga karena kita grafiknya kan kelihatan kan, dan mereka nge-follow lagi sesudah lebaran. Berarti setan kelihatan kan, dibuka scroll story lihat lagi. Ya kasihan juga gitu kan. Tapi justru kita ngerekomendasiin buat mereka buka puasa nantinya gitu. Nah justru kan itu sebetulnya kan. Makanya kemarin juga sama anak tim kreatif mikirnya bulan puasa konten apaan nih, bareng sama Bobby lah gitu. Karena kan pasti orang itu kan apa ya, berarti kayak orang ngidam kan, kalau orang puasa tuh kan pas nanti gue buka puasa bareng apaan ya, buka apaannya, pasti bakal nyari-nyari kan, bingung kan. Betul. Nah makanya mikirnya justru bakal banyak justru nge-follow. Justru yang nge-follow banyak, yang unfollow banyak, tetapi kita juga ngebantu orang-orang yang memang lagi tidak puasa buat rekomendasi di siang. Makanya kita ngerekomendasiin buat makanan-makanan yang bisa delivery service juga gitu kan. Karena banyak sebenarnya yang dari memang subuh dia pengen sahur tetapi nggak ada rekomendasi makanannya. Kita punya misalkan yang buka siapa aja, jam berapa bukanya, kayak gitu. Tapi itu tuh kan nyemen kan berarti informasi ya. Enggak godin. Itu dosa masing-masing aja. Dosa masing-masing. Nah Bob, pengen cerita kayak gini nih. Kan Jajaran Garut tuh berarti udah berapa tahun sih? Mau 7 tahun. 7 tahun ya? Dari 2015. Gila, dan gue termasuk salah satu orang yang mengikuti gitu lah perkembangan perjalanan Jajanan Garut gitu, yang dulu mah kan dia kemana-mana sendiri tuh pakai HP. Sekarang mah udah punya tim gitu. Kemana-mana udah bawa bareng kamera. Juga banyak kalau sekarang. Dulu kan memang kita non komersil. Non komersil selama 3 tahun pertama karena memang kita gak mau komersil karena takutnya tidak ada feedback bagusnya buat mereka gitu kan. Tetapi ketika 3 tahun banyak tuntutan untuk komersil. 3 tahun tuh gak ada komersil? Gak ada komersil. Jadi dari mulai pulsa itu kuota bisa 2 juta per bulan. Bensin motor karena dulu kesana kesini pakai motor bisa ratusan ribu, terus jajan juga pakai uang pribadi bisa sekitar 5 juta lah per bulan untuk jajan tanpa ada pemasukan. Jadi makanya saya dulu masih kerja gitu kan. Dari situ akhirnya ayolah masuk ke komersil tapi jangan nanggung juga gitu kan. Karena memang dari awal sampai tahun sekarang kita tidak pernah memberikan penawaran kepada klien terkecuali dia yang minta. Karena bakalan beda nanti hasilnya ketika memang yang diminta dan juga memang kita nyoba langsung. Tapi gini nih, sebelum masuk ke sana Bob, justru yang jadi pertanyaan kan kayak gini. Kalau 7 tahun yang lalu berarti sekitar 2015 ya? Iya, 2015 awal. Dulu masih kerja? Dulu masih kerja 1 tahun awal dulu kerja, dan memang ketika resign pun saya alasannya karena punya ini. Maksudnya gini, pas pertama awal bikin akun ini, emang udah kepikiran niat mau jadi misalnya akun yang informatif soal makanan apa? Soalnya kan 2015 tuh
Ya walaupun kita tahu Instagram udah baru mulai kan, misalnya kan dari Facebook. Nggak ada tuh yang kepikiran misalnya jadi selebgram atau apa. Nah lu dulu mikirnya apaan pas pertama bikin? Sebenarnya sih hobi aja. Jadi dulu kan memang kerja di bidang R&D, terus marketing juga, terus berhubungan dengan banyak makanan, sering pameran kuliner. Jadi istilahnya yang tadinya saya kurang suka makan, kurang suka jajan, jadi sekarang kritis. Jadi saya itu ketika jajan itu punya istilahnya pengen ngomentarin makanan orang, tapi ngasih saran juga gitu. Oh berarti awalnya review doang berarti? Review doang. Bahkan dulu asal-asalan, nggak sesuai KBBI, kadang Sunda campur Indonesia, kadang ada beberapa kata-kata kok kasar juga, bahkan gitu kan. Misalnya kayak gimana tuh kritik? Ya itu enak ya gitu. Gak enak lah, udah judes lah, udah segala macam. Oh itu diomongin? Ya, diomongin langsung. Bahkan pernah juga bukan buronan sih, tapi dicari sama anak buah yang punya kafe karena memang saya ngasih testimoninya kurang bagus. Tapi ketika memang dulu saya belum muncul ke layar mereka, jadi mereka belum pada tahu siapa Mimin itu gitu kan. Akhirnya kita datangin aja. Seperti cari? Iya, seperti cari. Dia marah-marah gitu? Marah-marah karena memang dia ya anti kritik aja. Tapi pas udah lama-lama dia nyari, saya datang sendiri langsung ke ownernya. Ini saya ownernya Jajanan Garut yang ngasih ulasan gini. Tapi ketika udah dikasih penjelasan, kritiknya gimana, sarannya gimana, akhirnya dia menerima juga. Karena mereka itu istilahnya pengen dikritik tapi gak mau menerima saran. Oke, berarti kalau misalnya di awal kan memang seperti itu tuh. Dan biasanya kan emang sekarang juga kan banyak ya yang kayak gitu. Contoh misalnya kayak kalau di YouTube kan ada anak kuliner yang kayak gitu. Dia kan nge-review yang benar-benar dia nggak dibayar nih, iya kan? Berarti kan dia bisa berkomentar sesuka dia lah, kasarnya gitu kan gitu. Nah terus itu udah berubah sekarang atau jadi kayak gimana? Berubah karena sekarang dikit-dikit udah ITE, dikit-dikit bahkan nggak ngomongin jelek pun kita bisa terjerat kalau misalkan dia kurang suka. Tapi kalau review kan sebenarnya bebas-bebas aja kali. Tidak, kalau misalkan menyebutkan brand. Tidak, kecuali kita nggak nyebutin brandnya ketika ngasih ulasan jelek. Kalau misalkan ownernya oke aja ya gak masalah. Tapi kalau misalkan ownernya gak suka ya tetap bisa ditutup. Disomasi. Soalnya kan kayak gini kan, jajanan Garut tuh kan memang gini lah. Sekarang tuh memang udah jadi sumber informasi banget lah, yang mungkin juga bisa dijadikan terpercaya atau tidak gitu kan. Dan terus kan gue kalau datang tuh jalan-jalan ke beberapa kafe yang ini udah pernah direview Jajanan Garut, lu kan suka ngasih itu tuh stiker kan, misalnya recommended. Nah pemberian stiker recommended itu emang ada kriterianya atau ya udah main komersil aja, yang penting dia bayar gue kasih nih saya, atau kayak gitu sih. Dari per 2015 itu stiker udah ada. Jadi stiker itu gunanya sebagai lisensi. Di kafe itu menurut saya, jadi klaimnya itu memang menurut saya, bukan menurut orang banyak, bahwa dari mulai rasa, pelayanan, dan kebersihan itu layak untuk dicoba. Dan untuk konsumen lain yang mencoba, misalkan dia menerima pelayanan kurang baik atau rasa kurang, nggak sesuai lah misalnya, bisa komplain lewat saya juga. Gitu? Memang saya langsung redirect ke ownernya. Berarti intinya maksudnya lu mempertanggungjawabkan juga kan? Karena memang meskipun dia iklan endorse tapi belum layak, ya nggak dikasih stiker. Oh ya? Iya, banyak yang kayak gitu. Apa bedanya mereka yang akhirnya lu kasih sama yang enggak tuh apa sih? Kebanyakan dari pelayanan sih. Karena kalau rasa itu kan lidah masing-masing beda. Tapi pelayanan itu yang memang agak signifikan antara misalkan ini mah tamu undangan jadi harus kayak gini. Ini mah konsumen biasa biarin sampai. Termasuk ada yang nembak harga juga dan ketahuan, banyak kayak gitu. Tapi lu gimana tuh kalau ketahuan yang kayak gitu? Ya udah langsung ngomongin ke ownernya gitu kan. Tapi kebanyakan ya gak apa-apa lah, ada mumpang-mumpang ada kayak gitu. Mumpang-mumpang lagi liburan banyak plat luar kota ada kayak gitu. Tapi pernah nggak diprotes? Pernah. Sama orang yang misalnya dia jajan di situ karena misalnya lu bilang ini recommended nih gitu. Ternyata pas bohong nih Jajanan Garut nih misalnya kayak gitu. Banyak juga karena memang kerugian ketika saya muncul ke layar itu kayak gitu. Jadi kita tanpa konfirmasi pun kita liputan di situ, ada orang yang tahu ngasih tahu aja itu di Jajanan Garut, akhirnya baksonya ditambahin satu, pelayanannya dirapihin, padahal aslinya gak kayak gitu. Sebenarnya itu bumerangnya bukan ke saya doang, ke dia juga. Sesimpel inilah istilahnya, ketika saya upload konten, kan saya tipe orangnya itu sukanya itu pedas, gurih, manis semua digabung. Sedangkan nggak
gak semua orang suka saus, Ya. gak semua orang suka kecap. Ah. Dan ketika di bumbuan di sana mah otomatis tampilannya bakal beda. Nah itu bisa protes. Jadi di sana, nah mimin mah cikru, di sana mah saya mah kayak gini. Nah beda karena memang saya mah amin sadah hasem ya gitu semuanya. Sedangkan dia mah cabai doang pasti beda. Kalau misalkan rasa, makanya kita rasa ya kita klaimnya bahwa itu mah ya menurut saya. Nah kalau untuk pelayanan itu gimana momen sebenarnya? Kalau misalkan lagi crowded ya biasanya ya, susah pasti juga, ada ya, pasti ada ya. juga. Itu kan yang paling sering itu kalau nggak salah di Garut tuh nggak dengar kalau misalnya kayak kafe baru atau restoran baru gitu kan rame, pasti ada berita miringnya kan. Iya. Oh apaan gue pesen di situ sejam 2 jam yang kayak gitu. Akhirnya kan bikin orang juga kadang jadi belum datang juga naon terame di situ. Karena memang kesiapan dari manajemen pun berpengaruh, apalagi untuk opening. Jadi di Garut itu punya bukan ciri khas sih, kebiasaan ketika ada tempat baru rame 6 bulan pertama mah pasti tanpa apapun pasti rame. Tetapi 6 bulan selanjutnya apakah jalan atau enggak itu biasanya dari maintenance dari pelayanan ataupun tampilan si kafenya sendiri. Kenapa harus maintenance? Karena kan tipenya bosenan nih konsumen Garut. Ya. Nah tipenya bosenan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan bosenan. Yang salah itu ketika yang jualan makin banyak, konsumen itu aja pak. Ya, cuman muter di situ. Ya, muter di situ. Akhirnya yang nyangkut itu yang memang loyal aja. Iya. Saya mah suka kopinya di situ. Ya udah pasti di situ, gak mungkin kepindah ke tempat lain gitu kan. Okay. Tapi kalau misalkan ke yang baru, mereka butuhnya foto-foto sebenarnya. Oke. Nah, gini dong. Penasaran kan tadi misalnya kan awalnya cuma iseng-iseng doang nih, lagi kerja. Terus pas di saat kapan sih akhirnya lu mutusin buat keluar kerja? Terus cuman kayak gini-gini doang gitu? Iya. Keluar kerja di saat memang butuh waktu banyak buat liputan. Tapi kan lu belum ngasilin duit kan di situ belum. Kan? Ya itu justru nekatnya di situ. Tapi maksudnya berarti emang udah punya tujuan mau jadi ke sana kayak sekarang ya, itu udah jadi ke komersil tujuannya. Cuman gimana ngeliat peluangnya itu tiba-tiba? Peluangnya karena memang banyaknya media yang muncul atau sosial media yang muncul tetapi tidak fokus. Sebenarnya semuanya bisa lah menuju ke depan gitu kan. Tetapi balik lagi ke orangnya masing-masing niat atau enggak. Oke, misalnya taruh mungkin lu lihat di luar kota ada dulu nih yang kayak gitu. Akhirnya gue mau bikin di Garut gitu kayak gitu. Kayak gitu karena kan kalau di Bandung Jakarta lebih banyak tadinya. Sedangkan di Garut masih dikit. Justru sebelum saya juga banyak ada beberapa akun. Tetapi ya gitu. Bukan info Garut, kuliner Garut. Jadi sama jajan Garut kuliner Garut lebih duluan kuliner Garut beda beberapa bulan. Justru saya itu ngefans banget ke kuliner Garut. Saya follower setianya lah. Per hari itu nungguin postingan dia gitu kan. Tetapi karena memang mungkin dia ada urusan lain, akhirnya ayo tuh upload gitu kan. Ya udahlah saya juga bisa kayak gitu mah. Peluang kan di situ kan. Tetapi memang target pertama dulu saya kenapa jajanan karena tadinya saya nggak mau ngerambah ke kafe, nggak mau ngerambah ke hotel. Jajanan kaki lima aja weh. Karena memang yang kafe, hotel kayak gitu ada yang lain. Kayak Info Garut, Jelajah Garut, Garut Turunan Kidul, termasuk si kuliner Garut. Tetapi ketika saya jalan baru 1 tahun pertama, akun kuliner hilang semua. Cuman saya doang. Kalau misalkan gak ada yang lain, siapa yang mau ngangkat kafe, siapa yang mau ngangkat resto. Akhirnya kita ngerambah lah, masuk gitu kan. Nah, balik lagi tadi maksudnya gini. Kan ini masih kerja nih. Kerja kan dapat duit nih. Iya. Gaji per bulan. Terus lu juga ngerjain yang kayak gini kan belum dapat duit juga kan? Iya. Tapi wani gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba bisa keluar gawe. Ya, karena memang pertamanya kan ada modal sendiri. Modal sendiri, tabungan sendiri buat bikin konten selanjutnya. Makanya 1 tahun 2 tahun awal setelah resign itu masih diambang gak kejelasan. Nggak kejelasan itu apakah nanti saya harus kerja lagi atau memang harus difokusin di sini. Makanya pernah beberapa kali kerja ke Jawa Tengah pernah, di Garut juga pernah, cuman nggak lama karena memang saya fokusnya ke kuliner. Dan tahu di situ ada duitnya tuh dari mana tuh ngeliat? Nah dari yang endorse karena itu kan baru udah mulai tuh. Udah ada. Udah, cuman masih inget gak yang pertama kali siapa endorse? Pertama yang endorse itu Stick Jagger. Per postingan 25.000. Punya si Anggi ya? Ya. Itu gimana dulu? Lu nawarin atau dia gimana? Nggak nawarin, tetapi pas kali itu sok kalau mau ikan mah soknya berapa lah bebas gitu ya. Minimal buat pulsa cukup lah. Followers udah berapa tuh dulu? Itu masih 30.000. Oh tapi udah 30.000 dong. Iya tapi di masa itu Instagram belum rame. Iya enggak, gue masih inget soalnya gini.
Melong Garut tuh dulu juga pas awal 7.000 tuh udah wow. Ya. Udah baru 7.000 followers tuh. Belum nyampe 10k lah gitu. Tapi udah wow gitu 30.000 kan udah lumayan. Karena memang jajanan Garut sama Melong Garut meluncur si followernya tinggi itu karena repost konten. Ya. Jadi ketika kita nge-repost konten, si orang yang di-repost itu punya kebanggaan tersendiri. Ya. Akhirnya teman-temannya juga pada nge-follow kita. Nah disitulah follower makin cepet. Nah kalau awalnya gitu dengan sekarang nge-repost ya dulu ya? Nge-repost, kebanyakan nge-repost. Jadi dari 5 konten itu 2 repost, 3 liputan. Nggak ada endorse kalau dulu gitu kan. Nah kalau dulu endorse itu sokwe berapa gitu. Bahkan ada yang gratis pun nggak masalah gitu. Sokwe yang penting ada konten gitu kan. Dulu gratis ya? Dulu. Tapi sekarang lagi gitu. Sekarang mah ada budget beda-beda kan. Bahkan sekarang ada budget untuk UKM, ada budget untuk resto, kafe. Iya. Soalnya gini loh. Sekarang itu di Garut ya, di Garut nih gue lihatnya misalnya. Orang yang pengen bikin usaha yang hubungannya dengan kuliner lah, entah itu mau jajanan pinggir jalan lah, junk food, restoran, bahkan kafe. Kayaknya tuh udah jadi kayak menu khusus. Harus ada posting di jajanan Garut. Iya, jadi yang saya lihat itu sekarang mereka kan sekarang akun-akunnya banyak nih. Jadi bukan karena diupload jajanan Garutnya, tetapi ketika memang sudah dicoba jajanan Garut jadi sebuah lisensi tersendiri buat mereka. Bahwa yaudah udah layak, soknya jualan kayak gitu. Oh, oke. Makanya meskipun mereka ke beberapa media yang lain pun tetap ujung-ujung nama tetap ke saya juga gitu kan, karena mereka butuh pengakuan itu gitu kan. Iya. Makanya kenapa stiker itu dari 5 tahun yang lalu tetap ada, bahkan sampai sekarang banyak yang ngeduplikat, bahkan jualan. Iya, banyak yang ngejual palsu dia konten. Apa? Stiker jajanan Garut? Serius? Waktu kemarin di Car Free Day itu stiker jajanan Garut itu dijual 50 sampai 100 ribu per stiker buat ditempel ke tukang dagang. Itu siapa yang jualan? Sampai sekarang masih buron. Karena tapi lu kan ngelihat orang yang jual aja ditanya. Enggak, cuman memang pas saya lihat udah ditempel, pas tanya ke penjual, ini tadi beli dari jajanan Garut 100 ribu. Oh, ada kayak gitu. Emang lu masih apa, Bob? Ini pedagang-pedagang yang udah saya kasih tuh sampai sekarang emang jadi, apa? Kan bisa aja yang kelewat. Enggak. Jadi gak tahu gimana, saya dari 2015 sampai sekarang arsip foto video ada semua. Per tahun, per bulan, per hari ada semua. Jadi rapi. Termasuk untuk kuliner, semua yang mau ditempel dan enggak saya tahu semua. Karena yang berhak nempel cuma saya meskipun ada tim. Gak bisa. Misalkan udah ditempel nih satu, ukurnya buat di rumah satu gak bisa. Karena itu mah benar-benar lisensi. Bahkan di Cikajang ada yang maling stiker buat ditempel di tempat bakso dia. Jadi saya tempel di tempat A, tempat B belum dicobain. Dia nyuri dari tempat A ditempel ke tempat B. Tapi beda kelihatan. Karena stiker saya itu kan memang end cut. Jadi ketika dicabut ada tapakan. Rusak, langsung rusak gitu kan. Nah pas di CFD hampir 7 atau 8 tukang dagang itu beli 100 ribuan. Tapi kan memang semua percetakan di Garut itu bermitra juga dengan saya gitu kan. Jadi pas saya ngeluarin informasi bahwa ada yang bikin stiker duplikat, mereka langsung klarifikasi. Pak, itu mah bukan dari saya, bahannya juga gitu kan. Karena saya ada tipe kertas khusus, lem khusus, tipe khusus dengan bukan hologram sih, tetapi laminasinya beda tersendiri. Makanya kalau misalkan mau ngeduplikat pun bakalan beda. Gila ya. Itu 100 ribuan dijual. Enggak, maksud gue gini, seberharganya stiker itu kan. Ya, sampai makanya, ada orang yang ngejual. Ya, makanya padahal mah kita kasih gratis selama kita udah nyoba. Kita kasih gratis tanpa bayar pun gak masalah gitu kan. Karena yang bayar itu cuma yang iklan. Bahkan ketika kita liputan, jadi kita kan ada beberapa program. Jadi ada yang liputan itu yang cerita jajanan Garut. Cerita jajanan Garut itu liputan ke UKM dan UMKM di pedesaan-pedesaan yang memang jauh dari teknologi lah. Istilahnya jangankan teknologi, bahkan mereka HP pun kadang nggak ada. Sosmed itu, dia gak paham. Itu gitu nanti yang bakal gue masuk tuh tanyain. Cuman sebelumnya nih balik lagi nih. Kan tadi dibilang udah jadi kayak syarat khusus lah kasarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya punya usaha makanan atau apa, lamun can kajian Garutnya asa can pol lah misalnya. Termasuk gitu. Nggak kuliner Pak. Termasuk perumahan sekarang masuk. Asli. Jadi karena mereka mikirnya gini, ketika akun kuliner followernya itu konsumtif, butuh gak butuh pengen. Makanya apapun yang ditawarin dan beneran terjadi gitu kan. Saya ngeluarin perumahan promosi, tiba-tiba Pak kejual berapa unit segini. Berarti ada marketnya gitu kan. Termasuk showroom, dealer kayak gitu. Cuman kita hanya membatasi aja per harinya. Ya benar. Ya maksudnya kan jadi berarti
apa yang lu perjuangkan dulu itu kan kejadian lah sekarang gitu kan, sampai akhirnya benar-benar yang gue bilang tadi kayak syarat gitu orang tuh kalau misalnya mau pengen itu sampai ke jajanan Garut gitu. Padahal kan pertanyaan gini, emang bedanya apa sih dengan akun yang lain? Contoh lah misalnya lu bilang tadi kan sebenarnya akun yang makan pun juga banyak. Gitu. Apa sih yang jadi ngebedain jajanan Garut sama yang lain? Kalau ngebedain sih sebenarnya dari konsep aja, karena memang konsepnya itu saya gak suka terlalu formal, gak suka terlalu nyantai, dan memang gak terlalu lebay juga ya. Bukan lebay sih, jadi overacting. Iya lebay. Jadi over itu lebay. Iya, tapi kan kalau lebay terlalu negatif lah gitu kan. Cuman kalau saya mah kadang banyak juga yang komplain. Kenapa Min kalau review teh nggak senyum atau nggak ceria? Ya kalau rasanya gitu-gitu aja gimana gitu kan. Terus enak apa sih harus jingkrak-jingkrak gitu kan? Nggak perlu gitu, makan doang gitu kan. Makanya suka silakan ya, gak apa-apa gitu. Karena ada Pak dan marketnya ada. Enggak, saya mah jijik gitu. Oh, saya mah justru itu mah ciri khas masing-masing kan gitu kan. Iya. Dan yang sebenarnya harus diperhatikan juga ketika nge-review makanan itu adalah branding yang memang brand dari yang kita coba. Tidak semua brand itu marketnya apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, dan otomatis pendengar atau yang penontonnya pun berbeda. Berbeda sukanya kayak gimana, atau misalnya yang nggak suka itu kayak gimana, apakah dia nonton itu suka yang attitude-nya gimana atau bahasanya kayak gimana, itu beda. Oke. Nah, kalau yang tadi dibilang berarti kan di jajanan Garut tuh ibaratnya jadi kayak syarat sukses lah misalnya gitu kan. Tapi pertanyaan gue juga kayak gini, apakah semua yang diposting di jajanan Garut itu selalu dia jadi booming atau jadi rame? Enggak juga. Balik lagi, jadi sebenarnya untuk bukan promosi sih. Jadi untuk di sosial media itu sebenarnya hanya untuk awareness doang. Jadi untuk pengumuman bahwa ini udah buka, ini rasanya kayak gimana. Nah, balik lagi ke produknya masing-masing, ke pelayanannya masing-masing, apakah dia mau jalan panjang atau enggak gitu kan. Makanya yang panjang banyak yang tutup juga banyak karena memang maintenance-nya enggak ada. Kadang orang ketika memang udah viral nih kejongjonan itu jadi isiana mah kan udah rame, kan udah diri sekian isiana mah, tetapi banyak yang isiannya harus dirubah tapi tidak dirubah. Oke. Nah, terus kalau prosesnya nih, contoh gini. Buat orang mungkin teman-teman juga pengen penasaran ya, pengen tahu, pengen nanya gitu. Kalau saya pengen diposting di jajanan Garut misalnya iklan itu tuh seperti apa sih gitu. Kayak kalau misalnya dari obrolan yang tadi sih gue nangkapnya kan bahwa laku atau enggaknya itu kan tergantung balik lagi ke mereka masing-masing, ya kan? Berarti emang lu juga nggak jualan kayak gini, ayo iklan di jajanan Garut pasti laku, nggak kayak gitu? Enggak, makanya itu juga salah satu klaim dari saya dari per 2015 sampai sekarang, jajanan Garut tidak pernah melakukan penawaran. Sampai sekarang kita bahkan tidak punya template untuk penawaran untuk iklan. Berarti ya yang taruhlah misalnya semua yang udah ratusan lah, mungkin bahkan ribuan yang diposting itu bukan lu yang nawar-nawarin ke mereka, yuk iklan dong di saya gitu. Tidak pernah. Jadi dari dulu sampai sekarang pun tidak pernah kita memberikan penawaran dan tidak pernah juga kita memaksa orang untuk milih kita, enggak. Soalnya jadi isiannya saya mah karena kita itu punya wadah isiannya. Ya. Dia mau masuk silahkan, tapi dengan aturan kita. Dia meskipun mereka iklan, tetapi tetap caption atau review itu dari saya sendiri. Jadi dia cuma ngasih brief doang. Gak bisa ikut campur misalkan, oh ini harus disebutin yang pertama di Garut, padahal ada yang sebelumnya. Itu gak bisa ngeklaim kayak gitu. Ataupun isiannya ngedompleng nama siapa kayak gitu banyak, ataupun misalkan ini nih saya teh jualan cuman bapak saya teh ini harus disebutin, nggak bisa kayak gitu. Jadi udah produk aja kayak gitu. Makanya mau iklan ataupun tidak, ketika udah muncul di jajanan Garut kalian tidak bisa membedakan karena konsepnya review. Kalaupun pengen sesuai permintaan mereka itu bentuknya brief doang. Oke, berarti lu tetap walaupun mereka bayar. Bahkan meskipun non food juga kita sortir dulu apakah ada kata-kata yang kurang mengenakan gitu kan. Oke. Karena market kita menengah ke bawah ada, menengah ke atas ada. Justru banyak itu yang sekarang itu silent reader. Mereka gak ngomen, gak nge-like, tiba-tiba nge-tag dibeli. Kayak gitu kan. Kebanyakan. Nah, terus
ada ini nggak misalnya yang mungkin bisa lu juga kasih informasi lah ke teman-teman. Gimana sih caranya gitu? Susah nggak sih kalau pengen diposting di Jajanan Garut gitu? Sebenarnya sih nggak susah. Gimana pengajuannya? Jadi kita kalau misalkan dia masuknya UMKM, apalagi jauh dari Garut kota, itu kita kasih free, tetapi dengan sistem antrian. Oke. Antrian jadi dari. Tapi mereka nge-apply, maksudnya mereka ngajuin dulu. Ngajuin. Ini dong. Ngajuin gitu, dari gitu. mulai lokasi, harga, alamat, Instagram termasuk. Jadi kita isiannya dilihat dulu, di review dulu. Ini layak nggak buat diliput. Bahkan kita ke pedesaan-pedesaan pun kita liputan video, foto. Bahkan banyak tuh yang nggak jadi diupload. Karena memang setelah kita liputannya ada bahasa yang kurang mengenakan misalkan, ataupun kita liputan biasa tiba-tiba ngatur. Apanya misalnya ini dari Jajanan Garut. Suatu promosiin gini jadi ngatur, nggak cancel. Jadi banyak juga kayak gitu. Jadi kita kadang liputan ke yang jauh-jauh, kita gak bilang dari Jajanan Garut, tapi tugas kampus doang. Kayak misalkan kemarin dari Pak Kenjeng, dari Cibalong, dari mana, taunya ya anak PKL aja dari kampus. Karena kita nggak mau over ekspektasi dari follower nantinya. Ya, jadi segitu ya, gitu. Jadi ini kan kayak gini, lu tidak memberikan garansi. Ya. Ke siapapun, misalnya kalau mereka pengen misalnya kayak saya pengen ngiklan dong, oh iya mangga silakan, misalnya kan baru ngasih price list. Itu pun price list keluar tergantung dari produk, lokasi dan harga yang dia jual, itu menentukan harganya. Oke. Karena beda harganya. Kalau dulu mah kan ditepuk rata, sekarang enggak. Tapi kan misalnya ada kayak gini, wah Jajanan Garut mah ini juga bakal komersil pisannya, cina mahal atau apa gitu kayak gitu. Sebenarnya kalau mahal dan tidak, untuk takaran Garut itu udah murah, Pak. Tapi kalau misalkan dibanding yang lain dibanding yang lain, apalagi di luar kota, udah nggak ada apa-apanya segitu mah gitu kan. Cuman saya ngikutin market aja. Jadi saya mah gak apa-apa kecil, yang penting mereka bisa ke publish. Karena kalau makanan itu kan momen. Sekarang 1 minggu ini misalkan lagi rame mie setanan misalkan. Dia pengen promonya sekarang. Ketika kita uploadnya minggu depan itu udah nggak viral. Udah nggak asik lagi gitu kan. Makanya perbedaan akun kuliner dengan akun lain itu karena memang si kuliner ini pergerakannya cepat banget, apalagi di Garut. Meskipun basicnya itu aja gitu kan, teh-tehan, permihan, perbacilan, peracian gitu kan, perdagingan misalkan. Tapi cepet tuh dia perubahannya. Yang viral minggu ini apa, minggu depan apa lagi gitu kan. Makanya kita per hari maksimal 7 konten. Karena ngejar momen. Iya. Terus juga sekarang kan Jajanan Garut juga udah mulai aktif banget kan di YouTube nih. Itu beda nggak sih konsepnya antara Instagram dan YouTube? Beda, karena kalau YouTube kita benar-benar nol komersil. Dan memang yang dibikin konten di YouTube kebanyakan itu UMKM di kampung-kampung. Berarti emang itu lu sendiri yang pengen kesana gitu. Kesana. Dan kadang jadi pas kita datang ke suatu lokasi, pas lihat lokasi, lihat produk, langsung kita bikin. Kan kita nggak briefing tuh, jadi langsung to the point di lokasi aja. Ini bagusnya kontennya YouTube jika banyak ceritanya. Misalkan, ini mah ceritanya nggak terlalu banyak atau baru, tapi menunya bagus nih. Yaudah bikinin video tapi IGTV atau Reels gitu kan. Ini masih ada kontennya. Tapi kalau misalkan dia jualan cuman masukin ke mangkok, udah beres, udah cukup foto doang. Jadi harus ada ceritanya gitu. Kalau misalkan untuk YouTube, kadang di YouTube kayak kemarin di Cihurip tuh liputan Wajid dan Angleng, itu jualannya udah dari tahun 60-an. Nah itu banyak ceritanya, dari mulai si beras ketanya ditutup istilahnya sampai siap dijual. Jadi ceritanya bisa sampai 15 menitan. Itu jadi enak. Kalau itu emang benar-benar lebih ke lu kayak apa ya, kayak jalan-jalan nyari makanan-makanan jadi yang menarik gitu. Jadi target saya itu karena memang kan Jajanan Garut punya program Jaga Desa namanya. Jajanan Garut membantu UKM desa, unggulan desa, unggulan desa. Jadi saya datang ke desa-desa di kecamatan-kecamatan buat nyari pabrik-pabrik jajanan ataupun bukan jajanan yang memang udah dari lama, cuman dia mandek gitu-gitu doang marketnya. Makanya saya liputan situ tuh pengen nyari market yang di luar. Yang udah ada. Dari mana infonya? Survei. Jadi kita per kecamatan itu pertama survei dari follower, kedua survei dari tim, ketiga baru saya datang. Itu layaknya apakah YouTube, IGTV ataupun feed foto doang. Itu menentukan. Tapi berarti kalau itu bukan komersil kan? Bukan komersil. Benar-benar memang pengen. Benar-benar nih, meskipun mereka sesudahnya kadang ada
Oh kemarin tadi jajanan garu, soal tuh minta rekening kayak gini, enggak. Saya mah mendingan dikirimnya dodolna atau wajibnya gitu ya, daripada karena saya tahu keadaan mereka kayak gimana gitu kan. Jadi itu mau benar-benar nge-explore lah, explore, gitu kan? Pengen tahu kayak gimana. Iya, cuman memang kita tidak pernah briefing jauh-jauh hari enggak. Karena saya pengennya kayak kan gitu pernah aja. Kan maksudnya kayak ke selatan tiba-tiba berapa hari gitu kayak gitu. Iya, sering kayak gitu. Tapi itu nggak ada briefing. Itu kerjasama nggak sih? Yang mananya? Dengan brand? Entah dengan brand, entah dengan misalnya pemerintah atau apa lu ngelakuin itu? Ya, untuk sebenarnya yang waktu ke selatan tuh, itu 5 kecamatan di selatan, totalnya 25 UMKM. Sebulan sebelum itu saya diundang sama kepala dinas lah. Kepala dinas itu buat ngajakin program UMKM yang terdampak corona. Oh ada program kayak gitu? Ada programnya, saya ngajuin tapi ditolak. Tapi ketika saya jalan minta kontennya. Ada kayak gitu Pak. Jadi udahlah biarin weh. Berarti itu gak dibayar? Maksudnya gak dibiayai misalnya? Boro-boro gak ada. Jujur Bob. Jadi gue mikirnya pas kemarin, oh si Bobby perjalanan nih. Oh berarti lu mungkin ada program apa kerjasama misalnya ngomong disponsori sama siapa gitu kayak itu enggak? Enggak. Totally operasional sendiri. Makanya kita ngapain Bob kayak gituan? Seninya Pak. Jadi kalau enggak sekarang kapan lagi gitu kan? Ya, tapi kan buset. Jadi mikirnya kan pertamanya kru juga banyak kan berarti kan yang lu bawa? 6 orang. Buset. 6 orang. Jadi nah yang ke selatan itu selama 2 hari 5 kecamatan dengan 25 konten itu total pengeluaran hampir 20 juta Pak. Ya, kebayang. 20 juta. Tetapi karena memang kita yang paling gede itu di operasional kendaraan, akhirnya kita kerjasama dengan Banter Travel. Banter Travel dia ngehandle dari mulai bensin, kendaraan dan supirnya gitu kan. Otomatis kita mengurangi budget lah. Nah pas kesana ke villa, akhirnya villanya tahu kita dari media, sok dapat diskon ini gitu kan. Untung ada kayak gitunya ya. Jadi istilahnya dari total 20 kita sekitar keluar 8 sampai 9-an. Terus itu pun non komersil semua. Yang kepala dinas tadi? Ya sesudahnya baru pengen nempel, tapi kita gak dikasih udah biarin gitu kan. Gak boleh dibantu lah gitu ya maksudnya. Jadi kita sekarang suka sounding loh ke dinas ini ke dinas ini. Pak, saya lagi ada program ini bisa mau gabung hayu gitu kan. Tapi akhirnya mereka bikin event-event sendiri, bikin kegiatan sendiri. Makanya mungkin kita mah belum berkompeten di bidang itu, makanya sokwe gitu kan. Padahal ya komunitas mereka UMKM-nya juga klien saya juga gitu. Iya. Karena ternyata ketika memang kita masuk ke pelosok-pelosok banyak curhatan-curhatan dari UMKM lah, ya dari pedagang-pedagang yang di sana memang dipersulit dari bidang legalitasnya, keamanan pangannya, termasuk untuk ke dinasannya gitu kan. Misalkan ada yang dia tuh dijanjiin buat daftar halal, ternyata enggak. Ada yang bahkan bayar tapi lapor gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Makanya saya paling sounding doang. Diangkat gak itu di YouTube? Gimana? Diangkat gak di YouTube? Enggak, karena memang kita fokus ke konten makanannya. Jadi gak terlalu ke situ. Enggak. Jadi kita kadang enggak ngerembet ke pemerintah atau apa. Udah apa yang bisa kita lakuin ya lakuin gitu. Cuman goalsnya ke depan apalagi sih Jajan Garut? Goalsnya itu kita kan tahun kemarin goalsnya itu 44 kecamatan udah kejar nih. Nah ternyata sampai sekarang itu baru total sekitar 40 kecamatan. Bisa 4 kecamatan dan itu kecamatan yang pemekaran. Karena kita nggak tahu kan gitu kan. Kalau itu pas datang ke sini taunya Limbangan, ternyata baru Limbangan gitu kan. Tapi selalu berhubungan dengan pemerintah desanya nggak? Nggak. Karena ngapokan sih Pak. Jadi ngapokan itu bukan karena gak mau, tetapi ngeri ribet. Jadi kita sebenarnya bisa sendiri Pak. Jadi kalau misalkan kita minta bantuan, ayolah minimal muncul gitu kan, atau ngejelasin atau apa. Ya minimal jadi guide lah atau misalnya apalah misalnya kayak gitu. Akhirnya yang memang istilahnya yang membantu ya palingan akhirnya warga sekitar juga. Iya, padahal kan maksudnya lu dengan tim itu kan datang pun buat mengangkat misalnya makanan khasnya lah atau misalnya jajanan yang ada di situnya kan sebetulnya kayak gitu. Iya, kadang saya sounding sebelumnya tetapi karena nggak ada respon, akhirnya yang memang respon itu Karang Taruna. Kayak gitu sering. Karang Tarunanya, ayo usah diantar kok Abi, kadia tahu semua, anterin kayak gitu. Dan itu niatnya apa sih lu bikin konten kayak gitu kan maksudnya intinya secara komersil kan enggak, malah ngeluarin duit sendiri gitu. Intinya ketika orang nanya ke saya di daerah dia ada apa, saya tahu.
Makanya di jajaran Garut di highlight kita ada per kecamatan. Jadi orang nggak perlu nanya lagi, Min, saya di Bumbulang pengen apa? Maka lihat di situ. Ada Dan lu komplit. dengan maksudnya gini, dengan tanpa duit ya, saya ngelakuin itu emang benar-benar pengen ngangkat atau kayak gimana sih? Hobi pertamanya. Karena kan baik lagi dulu pun kita non komersil. Jadi istilah nama ada ataupun tidak komersil, kita tetap jalan. Dan ini pengabdian lu juga. Pengabdian aja ini mah gitu. Ya, gitu. Buat Garut karena kalau dulu kan istilahnya malahan banyak yang juga nyaranin gini, udah jangan bawa Garut weh. Pakai nama pribadi weh. Justru saya mah untuk urusan pribadi gak mau pada tahu. Iyalah. Jadi udah weh, ini mah saya mau mewakili Garut. Makanya kita nggak ada liputan keluar kota ke apa. Bukan gak mau, tetapi ya kita mah ranahnya Garut gitu. Ya. Sampai ke ujung Garut manapun kita udah gitu. Total berarti udah 40 kecamatan ya? Sekitar 40 kecamatan, sisa 4 kecamatan. Itu pun kadang ada kecamatan yang memang terlalu besar tapi susah aksesnya gitu. Makanya target kita di sesudah lebaran itu 5 desa di Kecamatan Cibalong yang belum dimasukin karena memang cuman bisa lewat jalur darat, jalan kaki gitu kan. Terus kalau di Pamengpeuk itu di daerah Cigodeg tapi ke dalamnya. Karena kemarin juga terakhir ke situ mentok di makam, jadi jajanannya itu dia di belakang makam. Cigodeg tuh dekat mertua gue. Ya, jadi itu masuk pasar sama pasar Pamengpeuk, ke seberangnya kan ada Gapura, Gang Hikmah gitu ke Hakim gitu. Masuk ke situ, masuk ke dalam lagi, itu banyak jajanan di situ. Dan buat teman-teman yang penasaran pengen lihat videonya Bobby jalan-jalan itu udah ada di YouTube. Ada di YouTube. Kalau di YouTube kita cuma uploadnya seminggu sekali. Ya, tapi ada tuh di situ. Jadi buat pas tiba-tiba yang lagi, aduh ini saya lagi di kecamatan apa, pengen nyari makan apa ya, misalkan ada di situ ya. Bob, terakhir nih, pengen nanya dari apa yang lu udah posting, misalnya kayak gitu. Ada gak sih yang ceritanya yang memang mereka tuh ngerasa terbantu banget dan emang dampak yang dia di Garut itu memang bener kerasa sama dia? Iya, ada banyak sebenarnya. Cuman memang saya gimana ya, tidak pernah mau meminta apapun. Jadi ya cukup tahu aja weh, ketika mereka sukses ya gak apa-apa. Dan mereka masih ngerasa bahwa ini andil lu Bob gitu. Iya, banyak kayak gitu. Jadi ketika memang bahkan ada kayak gini nih, ketika suatu makanan udah viral, saya gak mau datang lagi ke situ. Karena apa? Takutnya lu ngerasa bahwa gara-gara orang ya misalkan gitu, minta jatah atau gitu. apa. Kadang gak apa-apa. Ada dua arah itu yang gak enak Pak. Jadi pertama, mereka gak enak kalau saya bayar. Kedua, saya gak enak kalau dikasih gratis terus. Jadi kayak seolah kayak minta jatah. Akhirnya biasanya saya udah GoFood gitu kan, padahal pengen. Oke. Jadi si Ganu, itu kesini lagi bisa minta jatah atau apa. Padahal lu emang suka aja, enak. Suka aja, banyak yang kayak gitu. Oke, Bob, thank you banget nih. Sekarang kan mau masuk bulan puasa nih. Terus mungkin sekali lagi nih terakhir buat teman-teman yang ingin jajanan atau makanan merekanya itu diliput atau misalnya iklan, itu gimana caranya? Cukup DM aja ke IG, nanti bakalan dikasih format khusus buat pengisian. Nanti kita aturkan apakah. Jadi nggak ada nomor WA nih, lewat IG doang. Lewat DM, tapi di DM nanti dikasih WA. Oke. Karena kalau misalkan WA langsung di bio itu terlalu terlalu terbuka lah. Karena kadang mereka DM pun ada juga yang memang saya tolak. Misalkan brandnya produknya kurang saya sukai, ada juga yang kayak gitu, ataupun brandnya memang di luar makanan tetapi di luar misalkan banyak sih memang kita bukan larang, kita tolak seperti judi, MLM, ataupun politik, banyak kayak gitu. Apalagi yang sekarang lagi rame judi online kayak gitu. Meskipun dia ngasih budget ratusan juta bahkan kita gak mau aja gitu. Banyak soalnya kayak gitu. Ini tinggal DM aja langsung. Ya, DM langsung. Kayak gitu. Nanti dikasih ininya info lanjutan. Dan mereka bakal tahu ini yang datang itu jajanan Garut yang asli atau bukan? Karena saya doang cuma liputan. Berarti walaupun punya tim yang datang pasti bakal Bobby, nggak bakal ada yang lain. Nggak bakalan. Jadi kalau misalkan ke beberapa kafe pernah ada yang minta uang, ngomong dari jajanan Garut, jangan dikasih. Atau mau nempel stiker jajanan Garut, tapi kalau bukan saya jangan mau juga gitu. Karena yang untuk urusan keuangan, stiker, lisensi dan konsultasi cuma saya doang. Makanya kita sekarang lagi bikin kantor baru di Koropeak. Oh gitu. Ya, itu memang kantor baru khusus untuk konsultasi UMKM secara pribadi.
Jadi nantinya saya di sana sama tim yang liputan itu memang saya ada tim khusus, tetapi bakal ada timeline-nya yang memang saya menerima tamu luar untuk konsultasi tentang produknya. Sebisa saya aja. Keren tuh, keren. Kapan mulai? Insya Allah akhir tahun ini udah beres sih. Sekarang baru 40%. Itu arsiteknya orang Garut juga, kerjasama juga. Nanti kalau udah buka ngobrol lagi sih Bob ya. Biar orang tahu apaan aja sih yang bisa di situ. Oke teman-teman, terima kasih Bob ini udah datang ke sini. Pokoknya sekali lagi buat teman-teman yang ingin nyari rekomendasi jajanan, apalagi bulan puasa kan, ini jajanan jarinya di mananya gitu buat buka puasa atau apa, bisa langsung buka di IG-nya. Pengen yang tahu juga di YouTube-nya, dan mereka yang pengen ngeiklan atau apa hubungi langsung di Jajanan Garut. Karena memang tidak semuanya juga. Kadang ada juga kayak gini, saya mau ngiklan tapi ketika produknya memang layak untuk diliput tanpa fee pun nggak masalah Pak. Nah, bisa aja. Bisa misalkan kayak jajanan jadul yang dimodifikasi jadi modern, itu lebih menarik, saya suka gitu. Gak perlu fee pun nggak masalah. Tuh kan. Ya, nanti ada kategori khusus lah. Kurang baik apa coba Bobi? Yo, thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.